Selamat datang di kamar gue di Kamar Rama. Kali ini gue mau ngomongin sebuah anime series, anime manga series yang legendaris. Yang pada saat video ini dibuat lagi berjalan sequelnya, yaitu Dragon Ball Daima. Let's go. Dragon Ball, gue rasa hampir semua yang mengaku wibu mengenal dengan series legendaris ini. Manga seriesnya sendiri itu dibuat oleh Akira Toriyama, mendiang Akira Toriyama, dan berlangsung dari tahun 1984 sampai 1995. Series ini bisa dibilang menjadi inspirasi banyak serial anime ataupun manga. Gue kutip dari One Piece Wiki ya. Dragon Ball Z itu bahkan jadi salah satu inspirasi besar Oda dalam membuat arc di One Piece. Jadi jangan heran kalau Dragon Ball ini ya segitu legendarisnya. Bahkan segitu legendarisnya sampai diperah sampai sekarang. Nah, sequelnya ini, Dragon Ball Daima, adalah sebuah anime original series yang awalnya dibuat tanpa inputan Akira Toriyama. Namun, dalam proses pembuatannya, Akira Toriyama itu ngasih terlalu banyak input ke dalam series ini. Jadinya membuat Dragon Ball Daima tuh di-handle langsung sama Akira Toriyama dari cerita, setting, bahkan desainnya. Jadi bisa dibilang ini adalah karya terakhir Akira Toriyama sebelum akhirnya dia berpulang pada Maret 2024. May he rest in peace. Thank you for the Dragon Ball and all the series you've made for all of us. Nah, kalau kalian pengen tahu Dragon Ball Daima sendiri itu timelinenya bagaimana, timelinenya Dragon Ball Daima itu bermula setelah Goku dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Kid Buu. Nah, di sisi lain ya, saat Goku sudah mengalahkan Kid Buu, ada sebuah dunia yang namanya Demon Realm, ya dunia demon, yang awalnya dunia ini dikuasai oleh salah satu musuh yang dikalahkan oleh Goku dan kawan-kawan, yaitu Dabura. Jadi Dabura ini adalah penguasanya dunia Demon Realm ini. Nah, semenjak dia mati, maka tentu saja Demon Realm ini mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, posisi kosong ini akhirnya diambil alih oleh Tuhan yang bernama Goma. Namun, agar kekuasaannya tetap bertahan dan dia menjadi kuat gitu, Goma akhirnya memutuskan untuk mendatangi bumi untuk menggunakan Dragon Ball Bumi. Ini dilakukan karena Dragon Ball Demon Realm itu sulit banget didapatkan, padahal cuma 3. Tapi sulit didapatkan karena 3 ini itu dijaga oleh 3 monster yang menjaga mereka. Nah, saat datang ke bumi, Goma langsung mengumpulkan semua Dragon Ball Bumi dan langsung memanggil Shenlong. Di sini Goma meminta agar semua yang terlibat dalam mengalahkan Buu itu dijadikan menjadi anak-anak lagi, dengan harapan mereka ke-nerf kekuatannya. Yang lucu adalah ternyata Goma hanya bisa meminta 1 permintaan instead of 3. Kenapa nggak bisa dapat 3 permintaan? Karena Goma adalah customer pertama. Bukan returning customer. Yang bisa mendapatkan 3 permintaan hanya returning customer. Ini ada begini-beginian juga ya. Masih ada komedi-komedinya gini juga ya. Nah, gara-gara ini mereka melakukan plan B, yaitu menculik Dende. Dende ini adalah yang penciptanya Dragon Ball Bumi. At least yang untuk saat ini gitu ya. Nah, supaya Dragon Ball Bumi nggak bisa aktif lagi dan mereka bisa bikin Dragon Ball sendiri nanti di Demon Realm. Tentu saja Goku dan kawan-kawan yang akhirnya mengetahui hal ini panik dan kemudian mereka memulai petualangan mereka untuk menyelamatkan Dende dari Goma di dunia Demon. Oke, itu kurang lebih cerita awalnya. Buat cerita lebih lanjutnya tentu saja ada baiknya kalian tonton sendiri ya. Nah, sebelum gue cerita kesan pertama gue setelah nonton 5 episode Dragon Ball Daima, gue mau sharing pengalaman dan pemikiran gue dulu tentang Dragon Ball in general, jadi Dragon Ball dari awal. Serial original Dragon Ball yang dibuat oleh Akira Toriyama itu dibagi jadi 2 ya. Ada Dragon Ball awal yang dimana ini menceritakan Goku kecil sampai Goku remaja yang mengalahkan Piccolo atau Ma Junior ya. Lalu masuk ke Dragon Ball Z ya, yang dimulai dengan kedatangan Raditz ke bumi sampai akhirnya terakhir melawan Buu. Dari pandangan gua, ada yang hilang dari Dragon Ball ke Dragon Ball Z, yaitu unsur adventure-nya, unsur petualangannya. Berbeda dengan Dragon Ball Z, Dragon Ball itu yang awal itu selalu ada elemen petualangannya. Dari awal Goku ketemu Bulma, yang sampai bertualangan sampai ke istana Pivalu, kemudian dia latihan dengan Kame Sennin dan Krillin, ada prosesnya di sana,
dilanjut dia berpetualang lagi melawan Red Ribbon yang akhirnya dia menghancurkan Red Ribbon. Terus dia ngelawan Piccolo, gue masih bisa merasakan puasnya progres Goku sampai di titik itu. Sampai di adegan dia nembusin badannya Piccolo, itu rasanya puas banget ketika bisa melihat Goku mengalahkan Piccolo. Itu rasanya puas banget, benar-benar puas gitu loh. Nah, namun ini sedikit berbeda ketika sudah masuk ke Dragon Ball Z. Di mana instead of petualangan, Goku tuh seakan-akan jadi magnet dari musuh-musuhnya gitu loh. Segitu kuatnya Goku sampai musuh yang datang, bukan Goku yang mendatangi musuh gitu loh. Ada kesan seperti itu gitu loh. Jadi tanpa ada petualangan yang lebih signifikan, yang lebih petualangan, yang lebih adventure, ya Goku selalu berantem, latihan, berantem. Gitu, selalu seperti itu. Di Dragon Ball Z itu rasanya selalu seperti itu. Nah, hal pertama yang gue rasakan dari series Daima 5 episode awal ini itu adalah kembalinya petualangan ini, gitu loh. Kembalinya adventure ini. Tentu saja ini jadi seru karena Gokunya kena nerf gitu loh. Jadi kecil lagi, dia harus ke Demon Realm di mana dunianya itu berbeda dengan bumi, kondisi bumi ataupun planet-planet yang ada di dunianya kita gitu ya. Gue tahu ini pernah dilakukan, adventure ini sudah pernah dilakukan di Dragon Ball GT, dan even buat gue GT itu agak aneh di beberapa aspek. Tapi setelah gue tonton lagi, GT itu sebenarnya cukup menarik sampai di arc baby. Nah, walaupun memang again di dalam petualangannya ada yang aneh, aspek-aspek anehnya emang ada gitu, tapi sampai di arc baby itu petualangannya itu sebenarnya cukup menarik. Nah, dari baby ke depan tuh udah hambar buat gue, agak aneh gitu, hambar banget. Mungkin ini karena keterlibatan Akira Toriyama yang minim banget ya. Nah, di Daima ini ya gue merasakan lagi rasa petualangan yang ada di Dragon Ball awal gitu, dan gue suka at least untuk 5 episode awal ini. Gue penasaran Goku akan melakukan apa saja gitu loh, bagaimana Goku bisa beradaptasi dengan badannya, dengan dunia demonnya ini, bagaimana nanti dia bisa bertemu teman-temannya lagi, karena kan teman-temannya diceritakan akan menyusul ke dunia tempat King Goma ini. Karakter barunya apa saja, musuh-musuhnya akan bisa apa saja, Goku akan melakukan apa saja. Dan to be honest, yang gue rasa agak menarik dari cerita Dragon Ball itu adalah Goku tuh lebih kreatif di situ. Instead of Kamehameha lagi gitu loh. Nah, di Dragon Ball Daima ini gue kayak ngerasa lihat cerita JRPG klasik gitu loh. Jadi ya karena Goku di nerf, dia harus membiasakan dirinya, dia harus membiasakan dengan lingkungannya, Gokunya jadi terasa lebih fragile, tapi dengan sering perjalanan dia tambah kuat, tambah experience, jadi tambah kuat gitu loh. Jadi feel-nya jadi kayak main JRPG gitu. Jadi gue kayak fun gitu. At least selama 5 episode ini gue rasanya fun untuk nonton Dragon Ball Daima. Dan santai, surprisingly santai, nggak tense gitu loh. Untuk animasinya, gue juga suka dengan Daima ya. Tiap gerakannya ini berbeda dengan Dragon Ball Z dan Dragon Ball yang awal yang dulu ya. Tentu saja ini dengan animasi yang jauh lebih modern, jadi terasa lebih dinamis dengan warna-warna yang juga ciri khas Dragon Ball. Jadi menyenangkan lah untuk menonton Dragon Ball Daima ini selama 5 episode ini. Tapi tentu saja gue nggak bisa ngasih nilai. Karena baru 5 episode, ini belum full. Nah, gue bisa mensuggest anime ini tentu saja untuk para fans Dragon Ball atau para wibu yang dulu baca Dragon Ball dan cuman baca sampai Dragon Ball Z. Nah, kalian bisa tuh lanjut ke Daima nih. Tapi buat yang baru nonton dan baru mulai di Daima, mungkin kalian akan agak bingung dengan cerita awalnya karena ini masih sangat berhubungan dengan series Dragon Ball sebelumnya. Ya. Kalau saran gue, kalau kalian mau konteks, baca aja mangganya. Serius, kalau baca mangganya tuh kayak gak berhenti. Lu kayak gue tuh dulu baca manga dari Alex ya, atau Raja Bola Gravity. Oh enggak, Alex. Itu setumpuk tuh tiba-tiba udah sampai arc yang keberapa gitu. Seru sekali emang baca Dragon Ball gitu loh. Tapi kalaupun kalian nggak baca dari awal ya, mungkin kalian akan sedikit bingung tapi akan perlahan ngerti sama dunianya. Karena emang dunianya baru, terus arc-nya juga baru, karakter-karakternya banyak yang baru, jadi mungkin kalian akan bisa sedikit ngikutin juga. Mungkin ya. Nah, itu pengalaman gue dalam nonton 5 episode awal. Jadi kesan pertama gue nonton 5 episode awal Dragon Ball Daima. Nah, kalian sendiri yang udah nonton Dragon Ball Daima itu bagaimana? Coba deh
Tulis pengalaman kalian di kolom komen. Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten gua. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.